Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk mengajar kita pada pagi ini ada kelancaran dan keberkahan dan berdoa untuk kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ya. Ready? Fitri? Gadis? Ready? Sebelum mulai pelajaran adalah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya berdiri dulu ya. Hitungan 3 boleh ya? 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Kita jauh sabar, kita jauh cinta, kita Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang disebut demokrasi adalah yang pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai hak dan kewajiban warga negara yang dicantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi contoh hak dan kewajiban warga negara. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis keterkaitan dan keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya aku mau tanya nih, kalian kan sudah memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, setelah kalian mendapatkan pendidikan yang layak tersebut, kira-kira apa kewajiban yang harus kalian laksanakan sebagai warga negara yang berstatus pelajar? Jaga nama baik sekolah. Jaga nama baik sekolah. Kemudian ada lagi? Ya boleh ya Pak. Kewajiban yang harus kami laksanakan adalah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan tanggung jawab, dan berusaha meraih prestasi sebaik mungkin. Sebagai warga negara, ilmu yang kami dapatkan juga wajib kembangkan dan gunakan untuk hal-hal yang positif, bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Tepat sekali, kita mendapatkan hak kalian yaitu pendidikan yang layak sebagai pelajar, sebagai warga negara yang berstatus pelajar. Kalian wajib untuk belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dengan bertanggung jawab, hadir tepat waktu, disiplin, menghormati orang yang lebih tua, kemudian menjaga fasilitas sekolah dan lain-lain. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang haknya didapatkan, dinikmati dan diperoleh oleh setiap warga dalam kehidupan warga negara. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, dikerjakan dan ditunaikan oleh setiap warga dalam kehidupan warga negara. Itu pengertian dari hak dan kewajiban. Sementara definisi menurut ahli itu berbeda-beda. Menurut Profesor Dr. Motodoro, hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima akan dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan menurut Profesor Dr. Motodoro, pengertian kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu yang semestinya dibiarkan akan diberikan oleh pihak tertentu. Definisi selanjutnya menurut John Salmon. Menurut John Salmon, hak adalah kebebasan atau kekuasaan yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hak ini dibagi menjadi 4 dimensi menurutnya, yaitu yang pertama hak dengan terbit, hak kemerdekaan, hak kekuasaan dan hak kekebalan hukum. Kemudian kewajiban menurutnya adalah suatu hal yang harus dikerjakan oleh seorang demi kepentingan orang lain atau negara. Jika kewajiban tersebut diabaikan, maka orang yang bersangkutan dapat dikenai sanksi atau konsekuensi hukum. Apa yang dulu ya? Nah, hubungan keduanya, hubungan antara hak dan kewajiban adalah pelaksanaan hak dan kewajiban harus selaras. Artinya tidak bertentangan atau melanggar. Keselarasannya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan ketentraman hidup. Serasi artinya sesuai atau harmonisasi antara pelaksanaan dan kewajiban. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang pengertian hak dan kewajiban. Coba ya, lanjut ya. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara secara konstitusional. Di sini ada contoh hak dan kewajiban terkait hak asasi manusia. Di dalam pasal 28A ada mengatur tentang setiap orang berhak untuk hidup dan bertahan hidup. Pasal 28B setiap orang berhak untuk membentuk keluarga. Pasal 28C setiap orang berhak membangun masyarakat. Kemudian ada pasal 23A kewajiban warga negara terkait pajak. Setiap warga negara wajib membayar uang kita. Itu membayar pajak dari apa? Dari bangunan, dari kendaraan. Kemudian pasal 26 hak warga negara terkait kewarganegaranya. Pasal 27 ayat 1 hak dan kewajiban dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian ada hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 mengatur hak warga negara untuk menyampaikan
pendapat khususnya di tempat ini. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur hak bagi tenaga kerja yang mendapatkan upah dan perlakuan yang adil dari perusahaannya. Nah, hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban warga negara. Di sini ada hubungan sebab akibat. Hak muncul karena terpenuhinya kewajiban. Seseorang tidak dapat menuntut haknya sebelum ia menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Contohnya, kalian nggak bisa untuk dapat nilai bagus, atau kalian nggak bisa untuk dapat rapor dengan nilai bagus kalau kalian belum menuntaskan tugas kalian. Kalau dikasih guru tugas harus dituntaskan biar kalian mendapatkan nilai baik itu terpenuhi. Begitu juga dengan yang lain. Apalagi nih, warga negara memiliki hak atas fasilitas umum yang baik seperti jalan raya dan jembatan. Hak ini baru bisa terwujud jika warga negara tersebut memenuhi kewajibannya membayar pajak kepada negara selaku pengelola fasilitas. Next, ada juga hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Kebebasan seseorang dalam menikmati haknya tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Contohnya, kalian memiliki hak untuk mendengarkan musik di rumah, tapi kalian juga memiliki kewajiban untuk tidak mengeraskan volume secara berlebihan pada malam hari demi menghormati tetangga untuk beristirahat dengan tenang. Nah, contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Pelaksanaan hak di lingkungan sekolah, kalian berhak menerima materi pelajaran yang berkualitas dari guru di kelas. Yang kedua, kalian berhak memanfaatkan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, dan lapangan olahraga, juga fasilitas yang lainnya yang tersedia di sekolah. Yang ketiga, kalian berhak menyampaikan pertanyaan, pendapat, atau kritik yang membangun saat diskusi. Sementara pelaksanaan kewajiban kalian di lingkungan sekolah, kalian wajib memperhatikan penjelasan guru dan mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian, kalian wajib memakai seragam sesuai jadwal yang sudah ditentukan sekolah dan tepat waktu dan menjaga kebersihan kelas. Nah, di sini ada lingkungan negara. Kalian dan kita semua itu punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di muka umum jika tersandung masalah. Jadi nggak ada namanya seharusnya ya, nggak ada tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kemudian yang kedua, warga negara berhak mencari nafkah dan mendapatkan jaminan upah yang adil dari lapangan pekerjaan yang sah. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Pak Dedi? Sebelum kita lanjut tugas, kita tanya, kira-kira siapa di sini yang bisa menyebutkan contoh hak warga negara di bidang hukum? Boleh minta? Ya boleh, Sabit. Berhak didampingi penasihat hukum saat diperiksa atau diadili, serta berhak tidak ditangkap atau dihukum sewenang-wenang tanpa dasar aturan yang sah. Oke, lepas Sabit. Ada lagi? Saya Bu, Boleh? berhak diperlakukan sama dan adil di hadapan hukum, serta berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang jelas sesuai pasal 28D ayat 1 Undang UUD 1945. Betul sekali, kan? Seperti yang bilang tadi, kalau seorang negara tanpa membeda-bedakan statusnya, tanpa membeda-bedakan gender, suku, agama, semuanya mendapatkan hak atau keadilan yang sama. Nggak ada yang berat sebelah, juga nggak ada yang pukul atas, dan juga bawah. Yang tadi ya. Oke, kita lanjut ke tugas ya. Jadi ibu akan berbagi kalian ke 3 kelompok. Di sini ibu ada studi kasus yang harus kalian selesaikan bersama kelompok kalian. Setelah kalian pecahkan kasusnya, maka kalian silakan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian, hasil diskusi kalian. Ibu bagikan ya. Di sini ada berapa orang? Bagi jadi 3 kelompok. Oke, silakan kalian diskusikan kasus yang sudah ibu tulis di LKPD-nya. Jangan lupa tulis kasus. Jangan lupa tulis nama dan jangan lupa tulis nama dan kelompoknya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Ketua ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Kasus ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Kasus Budi selalu mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat berangkat dan pulang sekolah. Dia tidak pernah memakai helm dan sering melanggar rambu lalu lintas. Saat ditegur temannya, Budi menjawab, "Negara ini bebas, saya punya hak bergerak dan hak kebebasan."
Ini hak saya sebagai warga negara. Bukan, pertanyaannya adalah, apakah pendapat Budi benar? Jelaskan kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. 2. Apa hak dan kewajiban Budi dalam hal ketertiban dan keamanan berlalu lintas? 3. Jelaskan atas pelaksanaan hak warga negara dalam kehidupan bernegara. Jawabannya akan dijawab oleh teman saya, yaitu Friska. Dipersilahkan. 1. Pendapat Budi salah bahwa warga negara punya hak kebebasan dan kebebasan itu tidak punya bukan harus dibatasi oleh hukum sesuai UUD 1945 pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi ketertiban dan keamanan. Hak Budi, hak bergerak, hak berada di tempat umum, hak perlindungan keselamatan kewajiban Budi, taat hukum dan peraturan lalu lintas menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Pelaksanaan hak tidak berhenti apabila sudah mengganggu hak atau keselamatan orang lain, serta harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Luar biasa ya. Kalian mengerti dasar hukum yang Bapak di pasal berapa tadi? Pasal berapa? Pasal 28J. 28J ayat 1 itu menunjukkan Anda benar-benar memahami materi. Batasan hak itu sangat jelas. Intinya kebebasan bukan berarti sebebas-bebasnya, tapi bebas yang bertanggung jawab. Supaya kalian sangat baik dan mulia kita. Sekarang saya bisa jawab silakan bukan sih satu pertanyaan untuk kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ditanyakan dari kelompok 3? Ya, dari kelompok mana? Perkenalan. Bertanya, jika orang lain melanggar aturan dan mengganggu hak kita, membuat kita sebagai warga negara yang baik. Bisa diulangi pertanyaannya? Jika ada orang lain yang melanggar aturan dan mengganggu hak kita, maka kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Jawab. Jika ada yang mengganggu hak kalian, sikap kalian sebagai warga negara yang baik itu bagaimana? Nah, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Maka, Kita wajib mengingatkan dengan sopan santun atau melaporkan kepada pihak yang berwenang jika itu membahayakan. Kita tidak boleh membalas pelanggaran dengan pelanggaran lain, tapi tetap menjaga ketertiban sesuai aturan. bagaimana kelompok 3? Bisa dipahami? Oke, betul ya. Oke, menjaga ketertiban bukan hanya tugas aparat atau pemerintah, tapi kewajiban kita semua sebagai warga negara. Kalian semua memahami soal demokrasi dengan dan hukum dengan baik. Kira-kira ada yang tidak? Ya? Paham ya semuanya? Silakan untuk kelompok 2. Kami tutup presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok 3 yang berpengalaman itu saya bersedia ya. Di sini kami akan membahas kasus lingkungan hidup dan kepentingan kasusnya warga desa Kampung memiliki sungai yang bersih dan air jernih. Namun belakangan ini banyak warga yang membuang sampah rumah tangga dan limbah sisa kecil langsung ke sungai. Akibatnya sungai menjadi kotor, berbau, sedap dan warga lain sulit menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari. Warga yang membuang sampah beralasan ini hak kami membuang sampah di mana saja. Tanah dan air adalah milik bersama. Pertanyaannya, jelaskan hukum kasus dan hak dan kewajiban warga negara di bidang lingkungan hidup. Hukumannya, setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun warga negara juga punya kewajiban memelihara kelestarian lingkungan. Tindakan membuang sampah sembarangan melanggar kewajiban tersebut dan melakukan hak warga lain. Yang lain perhatian lingkungan sehat. Cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Pokoknya kalian sangat tepat dan dalam. Kalian mau membuka kasus sederhana di lingkungan sekitar dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, penjelasan dalam tidak seimbangan hak dan kewajiban juga sangat nyata. Kalian benar-benar paham bahwa hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Jadi bagus. Silakan untuk kelompok lain bertanya. Kalian yang bertanya. Saya. Ya, silakan perkenalan nama dari kelompok berapa? Perkenalkan, masyarakat dari kelompok kami bertanya. Bagaimana cara mengajak masyarakat agar kamu menjalankan kewajiban menjaga lingkungan, padahal hanya informasi itu kata jawaban. Oke, Pak, bisa bertanya. Maka, jangan didiskusikan bertanya jawabannya apa. Oke, itu. Coba, saya menanyakan jawabannya. Oke, Sini saya akan silakan. satu. Caranya adalah memberikan pemahaman dan edukasi bahwa lingkungan yang bersih itu hak kita semua. Jadi menjaganya pun menjadi kewajiban kita semua. Kita bisa mulai dari diri sendiri dan mengajak tetangga secara bersama-sama. Terima kasih. Kira-kira paham untuk bertanya untuk jawabannya? Paham. Oke, ya. Jadi kesadaran hukum dan kesadaran bernegara itu harus dari diri kita sendiri. Mengajak orang lain dengan cara baik-baik adalah warga negara yang baik dalam menjalankan perannya. Jawabannya sudah sangat bijak. Ibu rasa cukup ya? Boleh gitu.
Kira-kira ada tidak yang bisa memberikan refleksi dengan menyebutkan satu hak dan satu kewajiban warga negara dalam bidang lingkungan hidup yang bisa ditangan? Randy bisa? Ya, boleh Raka. Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kewajibannya menjaga kebersihan dan pencemaran lingkungan di sekitar kita. Oke, itu saya kan. Anda sebagai warga negara itu menjaga lingkungan, mendapatkan lingkungan tidak sehat itu haknya dan kewajibannya adalah menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih. Ada lagi yang mau memberikan satu refleksi tentang satu hak dan satu kewajiban Anda sebagai warga negara yang lingkungan. Yang baik. Kamu mendapat memanfaatkan sumber daya alam kehidupan bersama kewajiban menjaga alam pendidikan dan melestarikan kelestarian dan kebermanfaatan bagi semua orang. Betul sekali, tepuk tangan. Kalian memanfaatkan sumber daya alam yang sehat dan bersih dengan cara kewajiban kalian dan kewajiban kalian adalah untuk tetap menjaga kelestariannya agar